Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya Cynthia dalam waktu teduh. Marilah kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya hikmat dari Allah Bapa yang memampukan kita untuk mengerti firman dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Renungan harian hari ini berjudul Si Kerbau Dungu. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari 1 Samuel 16 ayat 1-7. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Tetapi Samuel berkata, "Bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku." Firman Tuhan, "Bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu." Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, "Adakah kedatanganmu ini membawa selamat?" Jawabnya, "Ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini." Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, "Sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya." Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Nats pembimbing hari ini diambil dari 1 Samuel 16 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Ketika Thomas Aquinas mulai duduk di bangku kuliah di University of Paris pada abad ke-13, ia jarang mengungkapkan pendapatnya di dalam kelas. Teman-teman sekelasnya menafsirkan sikap diamnya tersebut sebagai tanda bahwa ia murid yang tidak terlalu pintar. Akibatnya, mereka menjuluki Aquinas si kerbau dungu. Akan tetapi, teman-temannya pasti terkejut ketika melihat bahwa ternyata ia menonjol di dalam pelajaran dan kemudian menulis karya besar dalam bidang teologi yang masih digunakan hingga saat ini. Thomas Aquinas adalah seorang jenius yang mendapat penilaian yang keliru dari orang lain. Bagaimana mungkin teman-teman sekelasnya memiliki penilaian yang begitu keliru terhadap dirinya? Hal itu terjadi karena mereka menilai Aquinas hanya dari penampilan luarnya. Mereka tidak benar-benar mengetahui seperti apa hati Aquinas yang sebenarnya. Allah telah meminta Nabi Samuel untuk menobatkan seorang raja baru yang akan memerintah umatnya Israel. Daud si gembala tampaknya tidak memiliki ciri-ciri seorang raja. Kemudaannya tidak sebanding dengan usia dan perawakan kakaknya Eliab. 1 Samuel 16 ayat 6. Namun, Tuhan memperbaiki persepsi Samuel yang semula. 1 Samuel 16 ayat 7. Daud terus melaju menjadi prajurit besar dan menjadi penguasa yang dipilih Tuhan atas umatnya. 1 Samuel 13 ayat 14. 1 Samuel 18 ayat 8. 2 Samuel 7 ayat 1-17. Apabila Anda tergoda untuk menilai seseorang dari penampilan luarnya, ingatlah Thomas Aquinas dan Raja Daud. Yang dianggap penting oleh Allah adalah hati. Ukuran sejati seseorang adalah apa yang ada di dalam hatinya. Demikianlah renungan harian hari ini. Sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.